Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan, dan mari kita berikan pengagungan kita kepada Dia, sebab hanya Dia yang layak menerima pengagungan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas hari baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Sampai saat ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, tangan-Mu selalu menopang kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, pada sore hari ini Bapa, kami akan memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan, dan biarkan kami Tuhan dipenuhi dengan jamaah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Yang percaya katakan amin, haleluya. Mari kita datang ke bait-Nya dengan pujian dan syukur kita. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Amin. Datanglah ke bait-Nya, amin. Hati bersyukur kepadamu Tuhan, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kami akan bersorak-sorai kepadamu Tuhan, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan, amin, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, amin, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, amin, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, haleluya.
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hari yang dijadikan Tuhan semuanya baik. Amin. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji Engkau Bapa. Haleluya. Kita katakan bersama-sama saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kita katakan hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan,
Yuk, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, haleluya. Bersuka cita, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cita. Katakan bersama-sama, haleluya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka cita. Haleluya. Saudara percaya Allah yang kita sembah Allah yang berkuasa, amin. Haleluya, Tuhan berkuasa, amin. Oh, Tuhan berkuasa, haleluya. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, amin. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, saudara-saudara. Oh, oh, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, haleluya. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya, amin. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Oh, Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Segala sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus, amin. Bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Katakan Tuhan berkuasa, haleluya. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, saudara-saudara. Api menyala di depannya, amin. Musuhnya, bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Katakan Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Sekali lagi saudara, Tuhan berkuasa.
kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kedahsyatan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Bapa, betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami. Pikiran-Mu tak terukur, panjang setiamu. dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami. Oh, Tak terselami. amin. Pikiran-Mu tak terukur, panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, oh, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Amin. Kau tak berubah, Kau tetap. Amin. Ku sembah Engkau Yesus. Yesus Tuhan. Amin. Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan. Amin. Hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan. Kau tetap Allah walau dunia
berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, ya hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau oh, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia. Benar Tuhan, inilah iman kami Bapa, inilah doa kami Tuhan kepadamu Tuhan, amin. Kau tak berubah, Kau tetap sekali lagi katakan lebih sungguh. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku. Kau Allah di kehidupan kami Bapa, tiada yang lain, hanya Kau, amin, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi tuh, saudara-saudara. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, amin, hanya Kau dan hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Kau tak berubah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Bapa yang kami sembah. Terpujilah Engkau Tuhan, pengagungan hanya kepadamu Yesus. Semuanya angkat suara, mari kita sembah Yesus, nama yang berkuasa, Yesus namanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu Yesus.
bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala pengorbanan-Mu Tuhan, atas segala kasih-Mu yang besar yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, Allah bagi kehidupan kami, Allah yang berkuasa bagi kehidupan kami. Mari kita pujikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Pujikan pujian ini dengan iman. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Pada saat sore hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan lebih lagi untuk kami merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan ya Bapa. Kami mau percaya biarlah iman kami boleh semakin diteguhkan melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore untuk kita semua ya Bapak Ibu semua. Saya percaya kita terus ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam kasih karunia Tuhan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu hal yang pastinya ya, tentunya pastinya tidak jauh dari kehidupan kita. Kita sering mendengar satu ungkapan, yaitu roda kehidupan pasti akan berputar. Ya, kalau kita lihat ya, seperti sepeda motor, ketika kita mau mengendarai, mau jalankan sepeda motor itu pasti roda itu harus berputar supaya ada perpindahan. Nah, ungkapan roda pasti berputar ini sangat familiar kita dengar, sering sekali kita dengar. Bahkan seorang motivator pun mungkin sering ya menyampaikan hal ini, bahwa roda kehidupan itu pasti akan berputar. Di mana makna dari roda pasti berputar, roda kehidupan pasti berputar itu adalah masa kehidupan kita itu pasti akan berubah. Dimana kalau kita perhatikan ya, sebuah roda ada banyak titik ya, titik di atas, kemudian di samping, kanan kiri, bawah. Kalau kita perhatikan juga ya, kalau di lingkaran, kalau di matematika itu kan ada sudut-sudutnya seperti itu ya. Jadi makna dari roda kehidupan pasti berputar ini adalah masa kehidupan kita itu akan terus berputar. Kita bisa mengalami masa di mana kita ada di titik atau di titik yang paling bawah, atau paling atas, atau di samping, atau yang di miring, dan banyak sekali ya. Bisa naik, bisa turun, bisa sukses, bisa susah, bisa senang, bisa sedih. Itu kita sebut seperti warna-warni kehidupan. Nah, ungkapan itu sering dijadikan sebagai kalimat motivasi, kalimat yang membangun bagi orang-orang yang pada saat itu ada di posisi yang bawah, pada dalam keadaan yang susah. Jadi supaya mereka ada pengharapan bahwa kehidupan mereka tidak melulu susah, kehidupan mereka tidak melulu sedih. Dan kalimat ini juga bisa menjadi kalimat himbauan, waspada ya, bagi orang-orang yang ada di posisi yang atas, bahwa harus tetap berhati-hati, menjaga hidupnya. Selain itu kita juga meyakini ya Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu yang ada itu bisa berubah. Contoh nyata kita alami sendiri. Ketika kita lahir, kita pasti mengalami perubahan ya. Baik dari bentuk fisik tubuh kita, dari pikiran kita yang dulunya mungkin ketika kita kanak-kanak kita hanya memikirkan kesenangan, apa yang menjadi kesukaan kita. Kita terus mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang kita lihat saat-saat ini, apa yang kita lihat ketika kita keluar rumah, sebenarnya segala sesuatu itu pasti bisa berubah. Jadi perubahan itu yang harus sebenarnya kita
terima, kita tidak bisa sangkal adanya suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Menurut riset yang saya baca ya, orang di berbagai budaya itu menginginkan adanya 4 hal dalam kehidupannya yang harus ia capai. Yang pertama adalah kehidupan yang sehat. Kita pasti ya, dalam kehidupan kita selalu menginginkan bahwa tubuh kita sehat. Kita jangan sampai kita ini sakit. Yang kedua, kita punya relasi yang baik. Kan senang ya kalau ketika kita dimanapun kita pergi, dimanapun kita kerja, dimanapun kita ini ada, kita selalu berharap punya relasi yang baik, hubungan yang baik dengan orang-orang, dengan rekan-rekan kita. Karena kalau kita memiliki relasi yang mungkin kurang baik, seperti kita ada masalah dan lain sebagainya, itu akan mengganggu pikiran hati kita. Jadi ini harapan yang diinginkan banyak orang. Tentunya saya juga menginginkan hal ini ya. Saya berharap bahwa saya dimanapun berada memiliki relasi yang baik. Yang ketiga, orang di berbagai budaya menginginkan ekonomi yang stabil. Ya, ekonomi yang stabil. Ini tentunya juga diinginkan banyak orang ya, banyak dari kita menginginkan hal ini. Kita memiliki kehidupan yang sehat, relasi yang baik, ekonomi yang stabil. Dan yang terakhir, hidup dalam kedamaian dan aman. Aman. Kalau kita perhatikan hari-hari ini kan sedang ada isu-isu perang dunia ya. Bahwa keamanan ini terancam gitu. Kita tahu bahwa kehidupan kita selalu pengen yang enak, pengen yang aman, damai, sejahtera. Tidak ada gangguan apapun, tidak ada masalah, punya relasi yang baik. Nah ini keinginan-keinginan yang sebenarnya kita ini harus wujudkan. Jadi semua orang berusaha untuk mengubah hidupnya mencapai 4 hal ini, 4 perubahan ini. Jadi dalam kehidupan kita sebenarnya kita ini semua orang berusaha berubah, mengubah kehidupannya, mencapai kehidupan yang lebih baik. Ini menurut riset yang saya baca ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen yang sejatinya punya pengharapan yang kekal, punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Bagaimana sikap hidup kita? Lalu bagaimana caranya kita mengubah kehidupan kita? Mungkin masa lalu kita membuat kita sulit untuk melangkah. Mungkin masa lalu kita menjadi penghalang yang besar seperti tembok yang besar, tembok yang tinggi. Untuk kita mencapai tujuan hidup kita. Untuk kita mencapai harapan-harapan hidup kita yang lebih baik. Kadang kita masih mengingat masa lalu kita. Kadang masa lalu kita ini yang menghantui kehidupan kita untuk kita tidak bisa berubah. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana perubahan itu bisa terjadi bagi siapapun, sekalipun mempunyai masa lalu yang buruk. Yang mungkin masa lalu itu sulit untuk dilupakan, masa lalu itu sulit untuk diselesaikan. Masa lalu itu menjadi luka dalam batin kita. Hari ini kita mau belajar hal ini. Di dalam perjanjian baru, kita diberikan contoh nyata melalui kisah hidup Paulus di mana masa lalunya yang begitu buruk, yang begitu hina, tetapi punya pengharapan yang luar biasa ketika ia dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar, ada satu orang hakim yang memiliki masa lalu yang itu menjadi luka dalam batinnya, bahkan itu mempengaruhi mentalnya, tetapi ia tetap mengalami perubahan. Ia diangkat Tuhan menjadi seorang hakim dan bisa memimpin bangsa Israel. Hari ini kita mau belajar hal ini Bapak Ibu. Kita mau buka di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Di
Di sini kita akan belajar dari tokoh yang bernama Yefta. Kita akan baca bersama-sama. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Jadi ini kisah yang berbeda ya. Selanjutnya, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari jadilah panglima kami dan biarlah kami berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Amin. Hari ini kita mau belajar dari kisah hidup Yefta. Kita coba perhatikan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini sebuah riwayat dari kehidupan Yefta. Di sini disebutkan bahwa adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Di sini disebutkan bahwa Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kita bisa ya membuat gambaran dalam pikiran kita bahwa Yefta ini seorang yang kuat. Di sini dikatakan gagah perkasa, bahkan disebutkan sebagai pahlawan. Berarti dia adalah seorang yang berani, seorang yang kuat. Akan tetapi di kalimat selanjutnya ini sebuah perbedaan yang sangat kontras ya Bapak Ibu. Ketika Yefta disebutkan sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang berani, yang kuat, di sini disebutkan, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Label dari anak seorang perempuan sundal itu tetap melekat dalam diri Yefta. Meskipun Yefta dianggap kuat, dianggap berani, dianggap sebagai seorang pahlawan, tetapi label anak seorang perempuan sundal itu tetap. Nah, mungkin dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, pasti orang menilai kehidupan kita itu berbeda-beda. Bisa orang menilai dari bentuk fisik kita, bahkan orang juga bisa menilai diri kita dari masa lalu kita, dari keluarga kita. Oh, anaknya si A yang pernah
punya kasus dulu misalnya. Jadi orang-orang punya cara pandangnya sendiri terhadap nilai diri kita. Nah, di dalam Alkitab ini disebutkan bahwa meskipun Yefta ini seorang pahlawan yang kuat, yang gagah perkasa, tetapi label ia sebagai anak seorang perempuan sundal tetap melekat dalam diri Yefta. Nah, ini miris ya. Kalau kita perhatikan ya, anak-anak kecil gitu ya, datang, pasti kita ingatnya ya, ini anaknya siapa gitu kan. Apalagi kalau kita lama nggak pernah ketemu. Misalnya saya ini pulang kampung, terus saya lihat anak kecil, ini anaknya siapa ya? Pasti akan saya tanya seperti itu. Ini anaknya siapa ya? Gitu. Jadi apalagi ini Yefta. Yefta dilabeli ya sebagai anak seorang perempuan sundal. Meskipun ayah Yefta ialah Gilead. Jadi fakta pertama yang kita mau lihat ini label buruk ya. Anak seorang perempuan sundal itu melekat dalam diri Yefta. Di ayat yang kedua, nah, ayah Yefta adalah Gilead. Nah, Gilead ini punya istri dan melahirkan anak-anak lelaki yang lain. Jadi ini saudara tirinya Yefta. Setelah besar, anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Tahu ya, karena ini tidak saudara kandung, jadi saudara tirinya Yefta ini mengusir Yefta dengan mengatakan demikian. Engkau tidak dapat milik pusaka dalam keluarga kami. Sebab, dikatakan sekali lagi, engkau anak dari perempuan lain. Ucapan ini kembali Yefta dengar. Bahkan mungkin saat itu terus ia dengar, sampai ia akhirnya diusir. Pasti ini akan menjadi luka dalam hati Yefta pada saat itu. Ketika ia harus meninggalkan rumah dengan perkataan yang menyebutnya anak seorang perempuan lain, anak seorang perempuan sundal yang pada saat itu tidak ada harga dirinya. Yefta direndahkan serendah-rendahnya, bahkan sampai diusir. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang kita alami pada saat ini ya. Mungkin masa lalu seperti apa yang sampai saat ini membuat kita hancur, membuat kita sangat sedih. Tapi hari ini kita mau belajar dari langkah apa yang harus kita ambil. Langkah apa yang diambil oleh Yefta yang bisa akan kita contoh hari ini. Kita mau perhatikan. Di ayatnya yang ketiga, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi ketika ia diusir, dia lari, kemudian dia diam di tanah Tob. Jadi posisinya sekarang Yefta ada di tanah Tob, tidak ada lagi di Gilead bersama dengan saudara-saudaranya. Nah, tetapi yang menariknya di dalam Alkitab ini, dalam cerita selanjutnya di ayatnya yang keempat, dikatakan beberapa waktu kemudian, ini tidak bisa dipastikan ya dalam kurun waktu yang seberapa lama, tapi ini hanya dikatakan beberapa waktu kemudian. Bani Amon berperang melawan orang Israel. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab Hakim-Hakim ini ada suatu struktur yang itu sama. Disebutnya itu seperti lingkaran dosa. Jadi bangsa Israel
mengalami pertobatan, maka hakim datang. Ketika hakim sudah datang menyelesaikan permasalahan orang Israel, ketika orang Israel harus dilawan oleh bangsa-bangsa sekitar, ia kembali lagi berdosa. Jadi bangsa Israel berdosa, Tuhan datangkan para lawan-lawannya untuk menyerang bangsa Israel, kemudian bangsa Israel bertobat, ketika bertobat Tuhan mengirimkan hakim, dan itu terus berulang-ulang terus, seperti lingkaran dosa disebutnya. Nah saat itu, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Di pasalnya yang ke-10, itu juga disampaikan ya, bahwa Israel ditindas oleh Bani Amon. Jadi pada saat itu, ketika Yifta sudah diusir, Bani Amon menyerang bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Para tua-tua Gilead datang meminta supaya Yifta kembali menjadi panglimanya untuk melawan bangsa Amon pada saat itu. Di sini kita mau melihat bagaimana sikap Yifta ketika sudah dilukai, ketika masa lalunya terus diingat-ingat banyak orang yang membuat ia seolah-olah terus mengingatnya. Dan bahkan mungkin kalau kita menghadapi hal itu, apakah kita bisa berubah? Apakah kita bisa bertumbuh? Kita mau lihat, yang pertama adalah masa lalu itu sebenarnya tidak menentukan nilai diri kita. Ini berbicara tentang identitas kita ya. Kita harus tahu bahwa ketika kita mengaku percaya di dalam Tuhan, kita mempunyai identitas yang lebih. Karena identitas kita itu berharga di hadapan Tuhan. Kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Itu adalah identitas yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Bahwa seburuk apapun masa lalu kita, sesulit apapun kehidupan kita, nilai hidup kita itu tetap sama. Kita berharga di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, masa lalu itu tidak menentukan nilai diri kita. Identitas kita itu tidak terpengaruh dengan apapun itu. Karena identitas kita adalah sebagai anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Masa lalu mungkin menjelaskan tentang siapa diri kita. Oh, Yohana ini yang dulunya pernah sekolah di sini, yang dulu kalau mungkin sekolah telat, menjelaskan diri saya. Itu yang diingat orang-orang dari apa yang saya lakukan. Tetapi tidak menentukan nasib hidup kita. Sekali lagi, masa lalu bisa menjelaskan diri kita ini seperti apa. Seperti Yifta. Yifta ini anak seorang perempuan sundal. Karena memang lahir dari seorang perempuan sundal. Tetapi itu tidak bisa mengubah, tidak bisa menentukan nasib hidup Yifta. Kalau kita perhatikan, ia justru menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Menjadi seorang hakim yang berhasil melawan Bani Amon. Sehingga Israel boleh memperoleh kemenangan. Jadi sekali lagi bahwa masa lalu itu tidak bisa menentukan nasib hidup kita. Masa lalu hanya menjelaskan siapa diri kita. Jadi jangan izinkan label masa lalu menempel di dalam hati kita. Mungkin itu akan melekat di dalam pikiran-pikiran orang lain yang melabeli diri kita. Tapi jangan sampai label atas diri kita, atas masa lalu kita melekat dalam hati kita. Minta Tuhan untuk ubah cara pandang kita terhadap diri kita. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana caranya kita ini menerima diri kita. Menyadari identitas kita yang berharga di hadapan Tuhan. Mengubah cara pandang kita yang mungkin itu salah.
tentang diri kita. Jadi yang harus diperbaiki adalah bukan apa yang dikatakan orang lain, tetapi apa yang harus kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Penerimaan akan diri kita sendiri. Dan yang perlu kita ingat bahwa Tuhan itu bisa pakai siapapun untuk menjadi alatnya. Untuk Tuhan ubah. Kita pun bisa. Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat bagaimana cara kita memandang diri kita, bahwa diri kita ini sungguh berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua, berdamai dengan diri supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Ini seperti tadi yang saya katakan ya. Kita harus menerima diri kita apa adanya. Bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Meskipun sangat buruk masa lalu kita, tetapi kita harus terus menerima diri kita. Supaya kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kita perhatikan dalam kisah ini, saat Israel ada dalam keadaan yang krisis, yang buruk karena diserang oleh Bani Amon pada saat itu, justru mereka mencari Yefta, orang yang mereka usir. Saat itu Yefta pun tidak menolak. Karena apa? Karena luka yang sebelumnya ia terima, ia bisa menerima itu, ia bisa lepaskan itu. Coba kalau perhatikan, kalau ia tidak terima mungkin ia bisa menolak. Tetapi apa? Yefta menerima itu, sehingga Yefta bisa dipulihkan oleh Tuhan dan ia menerima untuk ia datang menyelamatkan bangsa Israel, menolong bangsa Israel pada saat itu. Dan dengan jelas di ayatnya yang ke-11, yang ke-11b, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Yefta mengalami pemulihan yang dinyatakan di dalam ayat yang 11b ini. Yefta membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Ia sangat bergaul karib dengan Tuhan, membawa apa pergumulannya kepada Tuhan pada saat itu. Selanjutnya di Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-29, ini juga menjadi tanda bagaimana Yefta itu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ini tanda pemulihan yang dialami oleh Yefta karena ia telah berhasil berdamai dengan dirinya sendiri. Ia mampu mengampuni orang-orang yang sudah mengusirnya, bahkan ia pun bersedia menolong mereka. Jadi mari sama-sama kita mau mengambil waktu kita untuk berdamai dengan masa lalu kita, dengan mungkin orang-orang yang menyakiti kita, supaya kita mengalami pembaruan, supaya kita mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita. Dan biarkan masa lalu kita itu menjadi kesaksian dalam kehidupan kita, kesaksian akan kemenangan kita. Bukan terus melekat dalam hati kita, menjadi luka dalam hati kita. Jadi mari sama-sama dua hal ini perlu kita pelajari ya Bapak Ibu. Bahwa masa lalu itu tidak menentukan nilai hidup kita. Kita harus terus berdamai dengan kehidupan kita, menerima diri kita, supaya kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Sedikit bersaksi, bahwa tentunya masing-masing kita punya masa lalu yang kurang baik ya, yang kita alami. Nah, saya mau bersaksi Bapak Ibu, bahwa dulu waktu kecil,
saya memiliki masa lalu yang menurut saya itu membekas sampai saya mau masuk kuliah. Gitu ya. Jadi itu menurut saya itu luka yang dalam, yang berat. Gitu. Bahwa dulu waktu kecil saya pernah dilecehkan ya oleh saudara. Saya bisa berani mengatakan ini karena menurut saya itu saya sudah selesai dengan itu. Saya percaya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga saya berani. Sebelumnya saya tidak pernah berani menceritakan hal ini sebelum saya dipulihkan, karena menurut saya itu adalah suatu aib bagi saya. Sampai saya besar dan itu membuat saya menilai diri saya itu rendah. Sehingga dulu kalau mungkin teman-teman saya yang tahu ya, dulu saya itu malu orangnya. Dulu saya itu tidak berani bicara seperti sekarang ini. Karena saya menilai diri saya itu sangat rendah. Sangat rendah. Dan itu mempengaruhi kehidupan saya ya tentunya. Seperti yang mungkin yang dialami Yefta ini. Itu menjadi luka dalam batin saya, dalam hidup saya, dan itu mungkin mempengaruhi mental saya. Sehingga membuat saya ini selalu rendah diri, membuat saya selalu tidak percaya diri. Tapi suatu ketika, melalui satu khotbah yang saya dengar dari Raditya Olwan ketika waktu itu saya masuk kuliah, bahwa Tuhan itu ternyata bisa pakai kok semua orang. Asalkan dia ini mau terus percaya sama Tuhan. Nah dari situ akhirnya saya mulai membuka diri dengan dengan datang pada Tuhan ya, berdoa. Maksudnya ya saya juga enggak tahu caranya Tuhan untuk saya dipulihkan ini seperti apa. Jadi mulainya saya ya hanya dengan Tuhan, karena saya tidak pernah bercerita dengan banyak orang, tidak mau cerita, karena menurut saya itu sekali lagi menurut saya itu adalah suatu aib. Nah, saat melalui pergumulan dengan Tuhan, membuka hati dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, Tuhan itu seperti memberikan kekuatan tersendiri, memberikan pemulihannya bagi saya gitu, bahwa enggak apa-apa gitu loh. Itu bukanlah suatu aib yang harus kamu jaga terus, seperti yang dialami oleh Yefta ini. Banyak orang pada saat itu yang tahu, yang melabeli dia. Pada saat itu mungkin tidak banyak orang, bahkan tidak ada orang yang tahu. Akhirnya saya sharing dengan salah satu kakak rohani, dan akhirnya kami bersama-sama berdoa, dan pada saat itu saya benar-benar mengalami pemulihan. Bahwa seburuk apapun masa lalu kita, itu perubahan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya percaya kalau saya bisa mengalami pemulihan dari masa lalu saya yang itu membuat luka bertahun-tahun dalam diri saya yakin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Bapak Ibu bisa mengalami perubahan yang besar yang bisa menjadi saksi-saksi Kristus dari pengalaman Bapak Ibu semua. Amin. Biarlah ini menjadi perenungan kita dalam hari-hari kita. Biarlah ini boleh meneguhkan kita bahwa pemulihan itu bisa kita alami dari Tuhan. Bahkan perubahan yang bagaimana yang kita minta dari Tuhan itu bisa kita terima. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu sekali lagi Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa perubahan hidup yang lebih baik kami bisa terima Tuhan.
bahwa pemulihan yang datangnya daripada Tuhan pun kami bisa terima itu saja Tuhan, karena kami mau percaya semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terus selidiki hati kami Tuhan, kehidupan kami ya Bapa, untuk kami terus mengandalkan Engkau dalam hari-hari kami Tuhan, untuk kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Ampuni Tuhan, ampuni setiap kehidupan kami yang mungkin kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, yang mungkin hari-hari kami Tuhan terus mengabaikan panggilan-Mu, mungkin hari-hari kami terus mengabaikan ibadah-ibadah kami Tuhan. Ampuni ya Bapa, ampuni ya Tuhan, ampuni. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan menyertai ibadah kami sore hari ini, dari awal bahkan sampai akhirnya ini dalam penyertaan Tuhan. Kiranya urapan daripada Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang pada saat ini mengikuti ibadah live stream Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, bahkan kami juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada yang pada saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan yang pada saat ini Tuhan mengalami kegagalan, mengalami keputusasaan. Kami mau percaya Tuhan yang akan mengobarkan kembali semangat kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau naikkan sembah syukur kami ini kepadamu Tuhan, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.